Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dame dan seluruh yang hadir di majelis subuh. Nah, hari ini insyaallah kita lanjutkan lagi dari ayat 37 sampai 40. Dan ini ayat terakhir masih bercerita tentang orang muttaqin atau orang yang bertakwa tapi tidak sempurna. Jadi tidak mengalami penyingkapan yang sempurna atau tidak mengalami kiamatul kubra. Nah, sebagaimana dulu di awal-awal di surah Al-Baqarah dulu saya dan Bang Dame sudah bahas. Jadi golongan-golongan orang bertakwa itu memiliki banyak tingkatan. Nah, insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa dilihat di video yang pertama, Petua Al-Quran, di video yang kedua kalau nggak salah, kalau bukan ke satu. Nah, di situ kita lihat ada pembagian orang-orang bertakwa. Nah, sekarang orang yang bertakwa pada ayat surah An-Naba ini adalah orang-orang yang sampai kepada kenikmatan ataupun juga sampai kepada hasil dari perbuatannya atau jannatul afal atau surga dari perbuatan-perbuatan. Orang-orang yang sampai ke jannatul afal ini tidak sampai kepada zat atau tidak sampai kepada kiamatul kubra atau jannatul zat. Mereka masih terhijabi pada efek atau balasan dari perbuatan yang mereka perbuat. Nah, kita lanjutkan lagi. Maaf Bang, saya belum bisa share screen. Nah, kenapa seperti itu? Ya. Nah, di sini kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba. Jadi Tuhan yang mengatur langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, yaitu diantara langit dan bumi, Ar-Rahman. La yamlikuna minhu hitaba. Mereka orang-orang yang bertakwa itu yang belum sampai kepada jannatul zat, la yamlikuna minhu hitaba. Mereka tidak bisa melakukan conversation with God atau tidak bisa melakukan percakapan dengan Tuhan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Hari di mana berdiri ruh dan malaikat itu berbaris-baris dan mereka tidak berbicara sedikit pun kecuali orang yang diizinkan baginya Ar-Rahman, dan dia Allah itu berkata benar. Dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang nyata. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang ingin hendak kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami memperingatkan kalian azab yang dekat. Yaumah, hari di mana yang zurul mar'u, seseorang melihat maqaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, wa yaqulul kafiru, dan berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku dapat kembali lagi hidup. Ini terjemahan sederhananya. Ini basic teorinya. Saya menyebutnya basic pemahamannya. Ini baru semalam saya renungkan. Tapi sebenarnya ini udah suatu hal yang sudah pasti kita pahami dalam tasawuf, pasti begini pembagiannya. Jadi Allah bermanifestasi dalam dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang yang umum dan Ar-Rahim kasih sayang yang khusus. Dua hal ini menjadi suatu hal yang umum dipahami dalam tasawuf. Dan setiap hari kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena memang seluruh nama Tuhan
itu berbasis pada dua hal ini. Makanya kenapa saya sampaikan pembagian ini, bisa kita lihat di ayatnya. Menarik. Ayatnya pakai kata Ar-Rahman, nggak mengatakan Ar-Rahim. Karena kenapa di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu masih yang mendapatkan jannatul afal, mereka sampai kepada Ar-Rahman, mendapatkan nama Tuhan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim nanti pada ayat di penjelasannya dikatakan bahwa mereka mendapatkan nikmat batin. Sudah masuk kepada sisi batin. Sedangkan Ar-Rahman mereka mendapatkan nikmat, tapi nikmatnya nikmat zohir yang nampak. Makanya dalam ayat-ayat dalam surah An-Naba ini kita dapati orang-orang bertakwa itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada mata mereka. Kebun-kebun, anggur, wanita. Jadi kesenangan-kesenangan yang punya penampakan. Sedangkan Ar-Rahim, kesenangannya tidak bernampak lagi. Kalau ini Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman ay rabbuhumul mu'ti yahum dzalikal war Rahman. Jadi yang memberikan nikmat-nikmat orang muttaqin dalam ayat surah Naba ini adalah Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Lianna atau yahum minan ni'ami zahirah. Karena nikmat-nikmat mereka itu pemberian yang diberikan kepada mereka itu adalah nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak. Duna batinah, bukan nikmat-nikmat yang batin. Pamasrobuhum, dan mereka minum min ismir Rahman. Jadi mereka mendapatkan karunia itu dari nama Ar-Rahman. Duna gairihi, tidak selainnya. Kemudian la yamlikuna minhu khitaban. Mereka nggak bisa melakukan percakapan dengan Tuhan. Li'annahum lam yasilu ila maqam sifat. Karena mereka belum sampai kepada makom sifat. Ingat kemarin, mungkin kita ingat semua pembagian tahap jannah itu af'al, sifat, zat. Jadi itu basic sekali untuk bagaimana kita paham tafsir Ibnu Rafiq. Dan juga basic juga kita harus paham tadi pembagian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wala khadzalahum minal mukalamah, maka mereka tidak punya bagian untuk melakukan percakapan dengan Tuhan. Ini kan gimana ya, itu juga mampu bercakap-cakap dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat indah. Kemudian yauma yakumur ruh. Nah, ini maksudnya ruh di sini adalah jiwa individu. Itu al-insani wal malaikatul qawiyyu fi maratibihim saffain. Sofina di yauma yakumur ruh, ya bukan cuma manusia, ruh manusia, tapi juga malaikat. Mereka berdiri berbaris-baris. Sofan berbaris-baris. Martabatu kullin fi maqamihi, setiap tingkatan pada posisinya. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Jadi setiap jiwa-jiwa yang di kiamatul wusta itu pasti memiliki posisi. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 164. Kemudian la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tidak ada yang dapat berbicara kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Nah, di sini dikatakan bahwa semua manusia semua jiwa pada dasarnya mampu berkomunikasi dengan Tuhan, akan tetapi potensinya nggak bisa teraktual. Di sini dikatakan yasirru lahu bi an hayya lahu istidadal mukalamah. Bahwasanya Allah menyembunyikan kemampuan atau potensi conversation itu atau bercakap dengan Tuhan itu fil azal, sejak awal punya potensi. Wafaqahu, dan diberikan potensi itu li ihraji zalikal istidad, untuk mengeluarkan potensi itu ilal fi'li, dalam aktual, bitaskiyah, dengan pensucian. Faqala sahabat, dan berkata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala itu benar. Inna anzarnakum azaban, sesungguhnya kami memperingatkan kalian sebuah azab. Di sini dikatakan azab apakah itu? Yaitu adalah azabul hay'al fasiqah min a'malil fasidah, yaitu
pola-pola yang buruk dari perbuatan yang buruk. Nah, ini ya, dan juga di sini kata wasuhtuh, dan kemarahan wahwa maqaddamat aidihim, dan kemarahan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Jadi kalau kita nanti membaca misalnya dalam uh, surah An-Naba ini, kita sudah mengerti oh nikmat yang didapatkan. Misalnya kalau kita rindu kepada Allah, oh saya tidak bukan kita tidak butuh, tapi saya menginginkan engkau. Saya tidak begitu tertarik dengan taman-taman dan tidak begitu tertarik dengan wanita-wanita. Saya ingin mendapatkan jannah yang lebih dalam. Nah, setelah jannatul afal, kita dapat jannatul qalbi, lebih dalam lagi jannatul zat. Nah, itu lebih bahagia lagi. Orang mendapatkan taman-taman aja udah bahagia. Misalnya kita punya taman di kebun depan di rumah, punya kebun, itu bahagia. Apalagi kalau mendapatkan ketenangan dalam hati, apalagi ketika mendapatkan jannatul zat. Ya, itu dari saya Bang, singkatnya seperti itu untuk dari ayat 37 sampai 40 dari surah An-Naba ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Andi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Beberapa catatan yang saya bisa bagi kepada teman-teman berkaitan dengan ayat yang dibaca tadi adalah kita sebelumnya sudah membahas bahwa mereka-mereka yang sudah bisa memaknai kiamat sukro itu, bencana-bencana, derita itu sebagai kebangkitan rohani, maka dia mulai takwanya meningkat. Kalau dalam konteks puasa Ramadan itu sudah tekun gitu, Bu. Nah, mulai sekarang kita mulai paham takwa itu sebetulnya hidup lebih sadar. Istilah Jawanya itu bagus, eling lan waspodo itu. Jadi kalau ada fenomena di depan kita nggak langsung senggol bacok istilahnya, nggak langsung reaktif, tapi sudah menyadari itu bisa berefek pada respon batin kita. Jadi kita derita, tapi kita lihat hikmahnya. Itu bertakwa. Nah, pada titik tertentu, ketika tubuh ini mengalami expire ajal, itu disebut kiamat wusta, kiamat pertengahan, maka terbagi dua lah konsekuensi yang dialami si pejalan ini. Yang mutakin, ya, yang mutakin itu terbagi dua. Ada yang dapat kenikmatan yang dinaungi oleh nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim. Gitu. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita mulai tidak lagi spekulatif terhadap apa yang kita alami saat kiamat wusto. Kita mulai bertakwa, sadar betul. Jadi kalau mati, saya akan menerima ya, pengenalan saya kepada Allah dengan nama-nama yang sudah kita dapatkan selama ini. Jadi seluruh aktivitas kita mulai kita lihat bukan lagi hanya visual fisiknya, tapi sudah mulai apa esensi di balik yang nampak. Saya suka kasih contoh kalau misalnya orang tua memberikan uang kepada anaknya, uang itu kan, wih, aduh saya dapat uang gitu. Tapi anak yang sudah mulai bertakwa gitu, yang lebih sadar, dia melihat kasih sayang yang bekerja di balik pemberian uang itu gitu kan. Dia tidak hanya fokus pada hadiahnya, fisiknya, tapi sifat Tuhan apa yang bekerja di balik itu. Nah, semakin sering mahir seseorang itu yang mutak, yang bertakwa ini untuk menyaksikan sifat Tuhan. Nama sifat itu kan menampil sebagai nama ya Ustadz ya. Nama Tuhan. Maka dia mulai lebih esensial melihat segala sesuatu. Nah, itu pelan-pelan ketakwaannya itu fokus pada ketakwaan nikmat batin. Kenapa demikian? Nikmat batin itu jauh lebih permanen, sahabat-sahabat sekalian. Saya beberapa kali diskusi sama keluarga saya saat orang tua saya meninggal. Saya bilang tubuh orang tua kita itu tidak bisa kita bisa alami setiap hari.
tapi dia sebagai yang batin tercetak di ruang batin saya, ya kan? Dia sebagai yang batin, apalagi sosok orang tua itu sudah kita kenali sifat Tuhan yang mana yang kita terkoneksi. Lalu kemudian di antara mereka yang sudah mengalami kiamat wusta itu, teman-teman, itu sudah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tadi menarik tuh. Saya jadi teringat salah satu bukunya Ibnu Arabi yang ini, Mi'raj ya. Ibnu Arabi sempat mengulas tentang Mi'raj ya. Kelihatan ya, Mi'raj. Jadi Ibnu Arabi memasukkan perjalanan Mi'rajnya Nabi ketika bertemu dengan di langit pertama ketemu Adam, di langit kedua ketemu Isa, terus ada satu perjalanan batin itu bertemu dengan Musa gitu. Nah, Musa dikenal sebagai yang sudah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Seluruh nabi pasti bisa itu. Tapi yang dominan itu Musa gitu. Juga ada satu buku di zaman sekarang itu Conversation with God ya, yang ditulis oleh Neale Donald Walsch. Ya ada yang mungkin menganggap itu kayak ilusi gitu ya, tapi sebetulnya dampak dari percakapan dia dengan Tuhan itu banyak banget memberi manfaat pada kita. Saya sendiri termasuk yang sangat terinspirasi dengan itu. Jadi mutakinnya ketakwaan seorang salikin itu akan berdampak pada kemampuan dia bercakap-cakap dengan Tuhan, Bu ini, Bu Yanti, Bu Dini. Jadi kalau kita sudah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan yang hadir pada kita, itu kan manifestasi dari Rahman Rahim Al-Ilm ya, maka kita bisa bertanya apapun pada Tuhan gitu. Iya dong, nggak konsultasi lagi kemana gitu. Tapi kalaupun konsultasi, itu bagian dari Tuhan memerintahkan atau menuntun jiwa kita untuk bertemu sosok itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengikuti ini secara intens jadi tahu rangkaiannya ya, rangkaian pesannya. Saya kira itu dulu Ustadz dari saya. Barangkali ada ibu-ibu. Kemarin soalnya banyak yang mau nanya gantung gitu. Silakan. Atau tambahin dulu Pak Ustadz. Nanti kita lihat apa mengalirnya. Iya, Pak. Sebenarnya pembahasannya memang agak singkat. Sebenarnya saya ingin nambahkan dengan surah yang lain, surah An-Naziat. Cuman saya lihat pembahasan surah selanjutnya sudah berbicara tentang suluk lebih detail. Jadi suluknya lebih, ini kan pembahasan secara umum. Tapi surah selanjutnya bicara tentang perjalanan suluk secara detail, langkah demi langkahnya. Jadi makanya saya tidak mengambil menambah materi pagi kali ini dengan materi yang baru. Nah, kemudian mengenai ini, jadi kita bisa mengenai tentang orang-orang bertakwa. Jadi tingkatan bertakwa itu akan selalu meningkat. Jadi sebagaimana tadi dikatakan Bang Dame, kalau ketakwaan itu atau hidup sebagai awareness itu harus selalu dilatih, makanya selalu dia akan terus meningkat. Jadi selalu tiap hari latihan melihat ketakwaan kita sejauh mana. Jadi sejauh mana kita aware. Makanya kalau dalam Buddhism, jadi ada mindfulness tea, ada mindfulness makan pisang, mindfulness makan jeruk. Kalau kita lihat video-video dari Thich Nhat Hanh itu, jadi cukup mindfulness tea aja itu udah luar biasa meningkatkan kesadaran. Apalagi kalau sholat, Bang, bisa meningkatkan ketakwaan. Itu mindfulness sholat, coba Allah, itu luar biasa banget pasti. Itu membawa kesadaran lebih tinggi. Apalagi udah persiapan dengan wudhu, mindfulness wudhu gitu. Jadi memahami benar-benar wudhu, melepaskan perbuatan, melepaskan wajah dalam pengertian keinginan untuk dikenal.
Nah, atau mindfulness-nya bagaimana berzikir setelah. Jadi itu harus berurut dengan betul-betul tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi semakin tiap hari dilatih, dengan mudah tingkat ketakwaan seseorang juga bertambah. Dan sebenarnya perjalanan spiritual itu bukan kalau pengalaman saya melihat, ya bukan perjalanan apa-apa, cuman perjalanan itu kehilangan ego. Jadi ketika jannatuzat, kita sampai ke jannatuzat, itu adalah kehilangan ego. Jadi bukan kehilangan apa, bukan perjalanan apa-apa. Jadi semakin tipis ego dan semakin besar kesadaran, maka semakin juga dalam seseorang melihat sesuatu atau mengalami sesuatu. Itu tambahan dari saya, Bang. Ya, makasih Ustaz. Jadi ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman. Jadi kenapa saya ingat betul ketika belajar khutbah Jumat, itu salah satu persyaratan dari seorang khotib itu mengingatkan jamaah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Bertakwa. Ini kan takwa di sini sudah, kalau tradisi lain kan disebut mindfulness jadinya. Ya, sadarlah sesadar-sadarnya pada Allah. Mudah-mudahan kamu matinya dalam muslimun, dalam kedamaian gitu. Coba, indah sekali kan belief system yang sudah dibangun di Islam, tetapi tereduksi pemahamannya oleh banyak orang gitu. Jadi itu diingatkan setiap minggu, kayak majelis mingguan gitu kan. Kalau selama ini kan orang kalau pergi ke masjid sholat Jumat, kewajiban terpaksa. Padahal kalau sekarang jadi kita bisa pakai itu teman-teman. Tidak hanya buat laki-laki itu, buat siapapun. Setiap minggu, hari Jumat, hari suci, jadi ada hari agar kita ngecek ketakwaan kita gitu. Ya enggak? Ya kan, saya gimana nih kesadaran saya? Terus kalau kita kaitkan dengan konteks Ramadan, itu juga lebih dahsyat. Di beberapa pertemuan, saya selalu menyampaikan pada level fisik kita sadar pada tubuh. Sadar pada apa yang dibutuhkan tubuh, makanannya apa. Itu saya sebut takwa pada level fisik. Kan proses takwa. Nah begitu sudah ke jiwa, takwa pada level jiwa gitu, batin. Udah mulai peka, gerak pikir, gerak perasaan, emosi, ego gitu. Naik lagi takwa pada level intelek gitu. Ya kan, apa bedanya apa di level nafsu sama intelek? Kalau intelek sudah mulai orang dewasa lah berpikirnya gitu, akalnya. Itu pun dia pun sangat mahir, sangat sadar dengan logika dia gitu. Naik lagi pada level kolbu, mutakin, ya yang disaksikan hanya inspirasi ilahi, ilham. Jadi pada pagi ini berarti kita diingatkan melalui surat An-Naba, penting banget sadar dalam setiap aktivitas, sadar dalam setiap apa yang kita kerjakan, sadar dengan nafas kita dan segalanya. Maka ketika kiamat wusta datang, kita jadi tahu. Gitu. Nah, kalau kita sudah dapat berkah ma'rifatuz zat, itu yang disebut sudah tauhid kan? Sudah lagi tidak, ya nggak bisa lagi dia nggak ngeliat Allah gitu. Semuanya adalah zat Allah. Gitu. Udah oneness, udah tauhid, udah manunggaling kaulo gusti kalau istilah Jawanya gitu. Dari sisi tidak udah wahdatul wujud, udah nirwana gitu. Nah itu berita besar. Silakan yang ingin diperjelas, Bu Yanti, monggo. Ya, Bang Dame, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dame dan Ustadz Andi, Staf, para sahabat. Saya setiap hari itu mencoba untuk
mindfulness. Mindfulness itu artinya kan sadar ya. Itu terutama pada saat mau sholat, wudhu itu sangat luar biasa karena ini merasakan dinginnya air, kemudian kita selalu membersihkan tangan kita, mulut kita, supaya kita tidak berkata-kata yang menyakitkan, kemudian mendengarkan hal-hal yang positif, pikiran dan sebagainya. Sehingga saya mensyukuri itu, dan saya melihat bahwa banyak orang yang mualaf itu tertarik masuk Islam, beberapa, bukan banyak ya, saya lihat tertarik masuk Islamnya itu karena Islam itu sangat apik ya, sangat sangat indah dan sangat kalau dipelajari sangat komprehensif gitu. Sehingga saya sebagai orang yang sudah memeluk Islam ingin terus-menerus meningkatkan ketakwaan itu, Bang Dame. Saya merasakan bahwa itulah indahnya Islam, mulai dari hal-hal yang kecil, dari sholat, kemudian kita menikmati apa yang kita makan, kemudian yang kita hirup, nafas kita, kemudian apapun yang kita rasakan. Itu sih Bang, saya benar-benar bersyukur itu. Iya. Jadi berarti kan Bu Yanti, selama ini kita mendengar bertakwalah, bertakwa, tujuan puasa tatakun, orang yang muttaqin itu dapat kitab, ya kan? Ya. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu kan. Alif lam mim gitu. Alif itu sebetulnya ma'rifatuz zat itu ya Ustadz ya. Alif lam mim itu sebetulnya alif itu sang kesadaran tunggal, lam itu Jibril, mim itu kolbu, mim Muhammad simbolnya itu yang menerima penyingkapan alif lam mim. Nah, penerima kenyikapan itu disebut kitab, dalikal kitab. Kitab itu la riba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi bila kita sudah dapat pengetahuan, gak ada keraguan, nah itu sebetulnya kitab itu. Nah, la riba fi hudalil muttaqin. Ya, bagi mereka yang muttaqin. Muttaqin ini ya sekarang kita ngerti, yang sadar gitu, yang mindfulness kalau mau pakai istilah itu gitu. Jadi catatan saya pagi ini Ustadz Andi adalah, oh itu ternyata takwa itu. Takwa itu nggak ujuk-ujuk, makanya bulan puasa itu senantiasa berproses bertakwa, kan takun. Kan salah satu berkah yang kita syukuri dari bantuan Ustadz Andi Alfi membaca teks, kita jadi mulai mengenali detail-detail ketajaman dari penggunaan kata bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu untuk mengungkapkan hakikat gitu, ya nggak Ustadz? Jadi, cuman selama ini kan sudah tereduksi Bu Yanti. Jadi, begitu banyak aturan-aturan di Islam, aduh ribet banget sih, gitu. Padahal sekarang kalau saya baca dari pemahaman Bu Yanti, wih, indah banget ya jadinya Islam itu ya. Jadi dalam segala aspek hidup kita diajak untuk selalu sadar gitu. Ya kalau masih keliru, ya balik lagi, ya enggak? Dari semuanya loh. Nah, kalau udah begitu, nggak sadar juga, oh, itu kebangetan juga kita ini. Tapi ya itu proses panjang, proses panjang. Tapi Ustadz Andi pengalaman sebagai santri di pesantren gimana itu kan sebagai Ustadz itu nih. Jadi pemaknaan hakikat sufistik seperti ini dari teks Quran, di mana di pesantren juga dibaca teks itu gimana Ustadz Andi? Oh, selama di pesantren sih tidak diajarin, cuman ini belajar Yang sendiri. begini nggak diajarin ya? Enggak diajarin. Ya, yang kita baca ini nggak diajarin. Dan saya juga sebenarnya kaget sekali. Jadi ayat surah selanjutnya tuh mengagetkan. Ternyata waktu semalam saya baca teksnya, saya sebenarnya agak gimana, hati tuh nggak full membacanya, tapi pas saya baca, astaga, ternyata meaningnya itu dalam banget. Nanti kita lihat ternyata seorang sufi dalam memahami ayat Quran itu
sangat berbeda dengan orang-orang biasa. Dia mampu melihat, oh ini di sini nih, dia lagi di sini, dia jelasin tingkatan ini. Jadi nggak sapu rata dalam pengertian misalnya orang bertakwa. Dia nggak sapu rata, semua sama. Jadi dia melihat, oh kalau takwanya dapatnya surganya itu, surganya punya bentuk, surganya punya taman-taman, oh berarti takwanya namanya dia jannatul af'al. Dia sampainya di sini nih. Oh berarti itulah makanya kita perlu berguru kepada orang yang sudah sampai agar dia tahu. Misalnya kalau ada seseorang yang mengalami penyingkapan batin, dia tahu, oh kamu lagi di sini, tolong naik lagi, lewat sini gitu. Nah, itu pentingnya orang yang kita bertemu dengan orang yang pernah melewati semua perjalanan proses atau guru yang sudah mencapai kiamatul kubro. Karena mencapai kiamatul kubro, saya dulu pernah nonton waktu saya kecil ya, saya dulu pernah nonton Senseiya waktu itu tahun awal-awal 2000-an. Jadi Senseiya dalam mitologi Yunani itu, nah, jadi sebelum sampai ke puncak itu dia melewati banyak tantangan, taman-taman, musuh-musuh, nah, untuk sampai kepada akhir daripada perjalanan itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa neraka ataupun juga siksaan itu sebenarnya juga adalah proses. Itu adalah bagian proses satu kesatuan. Makanya ayat yang kemarin kita baca Bang, bahwa tidak ada orang yang tidak masuk neraka. Semua pasti. Karena itu proses. Masuk surga, nah, itu juga proses terus. Jadi perjalanan jiwa atau biasa kita sebut dengan harokatul jauhariyah atau gerakan substansial yang mana setiap jiwa kita ini akan terus memproses sampai meniada, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menariknya, jadi tapi selama saya mondok ya saya fokusnya di bahasa Arab. Jadi saya dan memang sudah punya kecenderungan sejak kecil, memang sukanya yang begini, sukanya yang tasawuf sejak kecil. Jadi dapatnya begini dan bertemu Bang Damil lebih matang lagi. Jadi saya mondok Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya nginep di rumah Bang Damil. Jadi saya ngajar Senin sampai Jumat, ya saya Sabtu pagi saya ke rumah Bang Dame, kemudian Minggu sore baru saya balik ke pondok lagi. Jadi itu yang membawakan saya lebih mudah memahami karena tiap Sabtu Minggu saya ketemu dengan Bang Dame gitu. Itu dari saya Bang. Ya, makasih Ustadz Andi. Jadi teman-teman sekalian, apa ya, bersyukur banget nih kita kalau kita bisa ketemu ya kitab tafsirnya Ibnu Arabi ya. Saya sendiri terus terang ketemu juga guru yang mengupas betapa tafsir Ibnu Arabi ini luar biasa gitu. Beda banget memang cara melihatnya, apalagi kalau sudah mulai kita bisa bertemu guru yang mengupas Fusus al-Hikam gitu kan, atau Futuhat al-Makkiyah gitu. Nggak tahu nanti kita bisa nggak satu saat diberkati ya baca itu gitu. Tapi bagi teman-teman yang baru belum terbiasa dengan penyingkapan seperti ini, itu lama-lama nanti keasikan tuh, keasikan gitu. Kok bisa begini ya lihat, dan itu tidak ngasal, bukan gatok-gatok cocokologi, bukan. Ya memang itu adanya gitu. Nah coba misalnya kan kayak kemarin kita bahas, oh kiamat itu ada kubro, ada wusto, ada sukro. Dari dulu sering kita dengar kan itu kiamat kecil. Tapi di experience of kiamat itu selama ini kita spekulasi gitu. Ya kan, pengalaman takwa itu ternyata setiap hari saya alami dalam segala aspek hidup saya gitu. Jadi teks Al-Quran itu memang mengikat, menyimpan. Tapi kalau orang yang membaca itu belum mengalami penyingkapan, keterbukaan, bisa melenceng memang. Kata kafir diartikan beda agama gitu. Begitu orang itu beda agama itu kafir lu gitu. Musyrik lu.
Padahal kafir itu kan kita sering saat kita nggak sadar ignorant gitu. Maka ada tingkatan-tingkatan kafir gitu. Islam itu bisa juga mereka yang tradisinya berbeda gitu. Tapi dia muslim secara batin, hakikat gitu. Tapi tradisi jalan dia kepada hakikat itu, Tuhan itu berbeda dengan kita. Silakan Bu Ratna, mau dibaca teksnya aja atau Bu Ratna bolehlah sekali-sekali dengar suaranya. Ini dari Kanada loh ini teman kita nih. Luar biasa nih, Calgary. Gak bosan-bosan nih. Kok bisa ketemu ya kita Bu Ratna ya? Secara Alhamdulillah online. ketemu di ini dikasih tahu sama Ibu Pita bahwa ada ini kontemplasi. Di sana Eh, jam berapa? bagaimana Bu? Di sana jam berapa di Kanada? Jam 5:15 mau buka. Oh, Oh mau iya iya buka. iya iya ya. Oke. Oke, Pak. Eh, dibaca ya ininya Bu ya. Ustadz, bagaimana penjelasan takwil Ustadz mengenai penjelasan imbalan surga, yaitu mendapatkan wanita-wanita muda yang selalu perawan. Kan banyak para laki-laki yang mau jihadi untuk mendapatkan itu. Terima kasih. Gini, ini saya jawab nanti tambahin Ustadz Andi. Kan di surga itu yang sering dikenal surga itu adalah bidadari. Nah, otomatis pikiran kita maknai itu yang menikmati laki-laki. Saya sudah lama menyampaikan Bu Ratna, bidadari itu adalah nama-nama feminimnya Tuhan. Jadi Bu Ratna ketemu bidadari itu maksudnya ketemu nama-nama lembutnya Tuhan gitu. Aspek feminim, aspek jamalnya gitu. Misalnya kita dimaki orang gitu. Wah, kenapa sih kok goblok dimaki gitu? Itu kan kasar. Itu nama Tuhan juga loh yang mengingatkan dengan kasar. Tapi kalau kita sudah sampai pada ma'rifatul sifat zat, apalagi zat, kita malah melihat di balik kegalakan dia itu lembut gitu. Nah, itu namanya bidadari gitu. Kan kita semua pasti melewati neraka. Tapi mereka yang sudah tersingkap kepada dia bidadari, aduh, deritanya itu kok lembut banget sih gitu. Jadi deritanya juga lembut gitu loh, dilihat juga lembut. Itu maksudnya gadis-gadis Bu Dini gitu loh. Jadi ibu-ibu juga mesti ketemu sisi lembutnya Tuhan, ketemu bidadarinya masing-masing. Ini badan ini aja kan sebetulnya yang genderik gitu. Kalau di batin itu kan kualitas feminin, maskulin, yin, yang gitu. Gitu Bu Ratna ya. Saya kira ini jangan kegeeran laki-laki mau berapa ya enggak. Dia belum tentu ketemu bidadari yang asli itu. Jadi bidadari itu adalah wajah Tuhan yang lembut kayak gitu. Kalau ke orang itu secara Tuhan kasar, ke kitanya lembut gitu loh. Bu Dini lah misalnya ngomong sama anak. Kalau sama anak yang ini kasar kita, tegas. Kalau sama yang ini pesannya sama, tapi caranya lembut. Nah itu berarti anaknya itu sudah masuk melihat bidadari itu gitu. Kalau kita diingatkan oleh kehidupan baru sadar harus kasar, itu berarti kita belum akrab dengan nama-nama Tuhan bidadari gitu. Nah sekarang kita ngecek aja. Gimana tambahan Ustadz Andi? Iya kan? Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik karena ini yang banyak menjadi persoalan ya. Jadi katanya nanti cewek ya apa wanita nggak dapat apa-apa, cowok doang gitu. Jadi dalam kebetulan saya di pesantren juga diajar mengajar ilmu tafsir. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya karena Tuhan tidak punya bahasa mengungkapkan sesuatu itu dengan baik, bukan dengan baik, kira-kira bahasa itu agar bisa Dipahami. sampai dipahami. Nah, makanya dibutuhkan bahasa simbolik. Nah, makanya dalam tafsir sufi disebut dengan tafsir isyari atau isyarat. Nah, jadi dia cuma sebuah simbol untuk mengisyaratkan suatu makna yang lain. Jadi semua Al-Quran menurut para sufi ya, memiliki makna yang lebih dalam dengan isyarat-isyarat tertentu. Nah, kalau dimaknai literal seperti gadis-gadis tadi, itu malah mengurangi
kemukjizatan atau keagungan Al-Quran karena dia terbatas pada makna satu. Al-Quran itu hebat karena semua orang bisa memaknainya dengan baik tentunya, dengan hati yang baik, dengan niat yang baik. Nah, kalau saya memahami tentang gadis-gadis itu, tadi seirama dengan Bang Dame bahwa saya memahami sebagai sweetness in your heart, itu ada rasa manis atau jadi kalau digambarkan cantik, sangat bersih dan putih, itu gambarkan tentang rasa manis yang kita punya dalam hati. Nah, kembali lagi kepada prinsip sofistik bahwa segala sesuatu dalam kita adalah alam mikro. Nah, artinya segala sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran itu ada pada diri kita. Jadi tidak pernah ada yang ada di luar tanpa ada yang di sini juga. Jadi sama juga dengan bidadari tadi itu. Nah, apa yang disampaikan Bang Dami seperti itu bahwa itu feminim atau sikap lembut yang kita miliki dalam kehidupan. Nah, ini agak sulit dirasakan ketika pikiran kita masih kacau. Yeah. Pikiran yang lompat itu pasti nggak bisa dapat, pasti nggak bisa dapat sweetness bidadari. Bidadari itu bidadari lah gitu. Iya, kalau karena monkey mind atau pikiran yang suka loncat itu drama banget atau jahanam banget lah, sangat jahanam. Makanya sweetness itu bisa dapat, makanya orang bertakwa itu orang yang melewati jahanam. Ada kemarin di pertemuan kedua kalau bukan ketiga dijelaskan bahwa orang yang melewati orang yang bertakwa itu orang yang mampu melewati jahanam atau perangai yang buruk atau pikiran yang tidak stabil. Itu tambahan dari saya, Bang. Ya, kasih. Seru nih. Bu Rita udah raise hand, silakan. Makasih. Assalamualaikum Bang Dame, Pak Ustadz. Tadi ya, silakan Bu. Mohon maaf, saya off cam ya Pak Ya, silakan. Bang Dame. Gak apa-apa. Bang Dame berkaitan barusan mengenai surga dan takwa gitu ya Bang Dame. Ini Bang Dame, saya tuh kan dari kecil sampai ya dari remaja itu udah disampaikan begini sama orang tua tuh bahwa kamu yang penting untuk hidup tuh perilaku yang harus baik gitu. Jadi lebih ditekankan kepada perilaku baik dan karena bertakwa lah. Karena semua nabi, malaikat, surga neraka itu ada di diri kamu. Begitu Bang Damai. Jadi saya lebih mengutamakan perilaku harus baik gitu ya, bukan harus tapi saya perlu berperilaku baik gitu dan tentunya belajar juga gitu mengenai agama. Dan dari kecil itu saya udah sering protes gitu Bang Dame ketika teman-teman di sekolah membeda-bedakan. Teman saya itu agamanya Kristen, Buddha, itu saya tuh protes gitu, selalu protes bahwa kita itu sama, kenapa sih apa yang beda gitu Bang, selalu gitu. Jadi saya tuh sering malah menunjukkan di antara teman-teman itu bahwa saya berteman dengan beda lain agama gitu Bang, karena semua bagi saya itu prinsip sama gitu. Hanya itu aja sekarang yang hanya ingin saya dielaborasikan lagi Bang. Kasih Bu Rita. Bahwa Nabi itu semua ada di diri kita, katanya gitu Bang. Saya agak ini juga sih. Untuk bagaimana elaborasi Bang Dame. Ya. Baik Bu Rita. Ya. Berarti senang banget dong ada uraian begini ya, karena nyambung. Saya juga dulu pernah begitu. Ya, berpikir cuma belum dikonfirmasi oleh seorang guru waktu itu, sampai ketemulah ajaran sufi khususnya Ibnu Arabi gitu. Jadi rupanya apa yang secara intuitif dulu saya katakan, oh ini begini, tadi udah disebut itu tafsir anfusi namanya.
sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Surat Fusilat. Itu juga sering diungkap Ibnu Arabi dan penuturnya William Chittick gitu. Jadi kami tampakkan tanda-tanda kami di segenap ufuk gitu, di seluruh alam semesta ini. Dan pada dirimu sendiri. Sampai kamu menyadari di sana adalah hak gitu. Ya. Jadi udah itu mantap itu Bu Rita. Dan Quran itu semua ada koneksinya dengan diri kita secara jasmani, secara tubuh batin, bahkan sampai kepada rohani kita. Ya, silakan Bu Dini. Assalamualaikum, Bang Dame, Ya, silakan. Ustaz Andi Alfi. Saya tuh makin lama makin semangat nih ikut kegiatan ini. Saya bilang Bang Dame, yang tahun lalu diterusin dong, karena saya rasanya tuh apa ya, kangen banget nih dengan uraian-uraian ini karena ternyata mendalam ya. Dan manfaatnya ada. Jadi kalau tahun lalu kan kita baca surah-surah pendek ya Bang ya. Jadi ketika sholat itu kita tahu apa yang kita baca gitu. Jadi bukan letter luck-nya tapi justru filosofinya dan itu mendalam sekali. Saya lagi mau cerita pengalaman saya ketika saya belum ikut kegiatan-kegiatan bersama Bang Dame ya. Saya dulu tuh punya perasaan seperti Ustadz Alfi. Kok dunia katanya Tuhan tuh dengan Asmaul Husnanya kan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha semua yang Maha itu ya. Saya tahu ya saya kan diajarinnya. Tapi saya konflik sama diri saya sendiri. Kok saya nggak ngeliat ya itu semua dalam kehidupan gitu. Ya pertama kita lihat kehidupan yang tadi ya, bahwa yang perbuatan ya kan ada kok orang yang seneng terus sekarang. Dulu kan pengertian kita masih beda mas sekarang ya. Ada yang susah terus ya. Terus kalau ngelihat kan sekarang apa yang tadi di Gaza kok terjadi ketidakadilan banget gitu ya. Jadi di mana itu nama-nama agungnya Allah kan gitu yang kita. Terus kalau meninggal ya kita diajarin kalau meninggal kita masuk neraka tuh siksaannya kan serem banget tuh gambar-gambarnya ya. Di mana keadilan ya saya bilang gitu. Terus saya juga berpikir, kenapa ya Tuhan menciptakan manusia, tapi diajarkan bahwa yang kafir itu adalah mereka yang non-muslim. Nah yang non-muslim itu lebih banyak dari muslim. Di mana keadilan Tuhan? Masa Tuhan menciptakan manusia buat dimasukin neraka gitu. Jadi saya merasa galau gitu. Ini Islam ini kok begini banget sih ajarannya ya. Saya nggak bisa terima ya sampai akhirnya saya mengikuti ini. Alhamdulillah dengan COVID saya bisa punya banyak waktu untuk ikut ini. Padahal kalau COVID kan saya kerja mulu. Kalau nggak COVID nggak pernah nih dengar-dengar masih terngiang-ngiang ajaran-ajaran yang zaman dulu itu. Setelah di sini baru hidup saya lebih tenang. Jadi kalau saya sesuatu yang itu yang mungkin kurang menyenangkan, saya bilang ya Allah ini mungkin ada apa yang ingin disampaikan oleh Allah oleh kita gitu. Jadi nggak cepat nggak berprasangka. Buka jendela lihat bunga, duh cantiknya nih bunga, tapi nggak hanya mengagumi cantiknya bunga-bunga, tapi ya Allah luar biasa ya ciptaanmu ya. Jadi akhirnya senyum sendiri. Nah itu membuat Sweetness ya. sweet. Ketemu Walaupun bidadari ya. itu bidadari, ya. Padahal dalam hidup ini, setelah saya mengikuti pengkajian-pengkajian ini, tidak semuanya indah. Tapi setelah kita tahu ya bahwa itu adalah sesuatu yang positif, dan itu adalah cinta Allah, kita menghadapinya dengan ikhlas. Nggak bilang, kenapa sih Tuhan tidak adil pada saya? Orang saya ini baik loh orangnya, tapi kenapa saya dikasih ini, kasih itu, kayak penyakit dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang udah beda gitu melihatnya. Ya Allah, ini pasti ada sesuatu yang baik buat saya. Jadi akhirnya suka lupa kalau lagi menderita gitu. Karena rasanya perasaan itu membuat akhirnya kita lebih ikhlas ya. Nah, ini juga terjadi pada teman-teman saya yang dulu tuh selalu bilang, lo jangan, kamu nggak boleh dosa lo kalau ngasih selamat Natal. Saya bilang, kenapa ya dosa ya? Itu kan manusia, saya bilang ya. Beliefnya beda ya boleh aja. Tapi diharam-haramin. Akhirnya saya ajak teman itu, dengerin. Sekarang udah nggak pernah lagi bilang bahwa itu haram-haram. Jadi terbuka gitu kita pikiran. Jadi saya sendiri memang, tapi terus terang ya, Bang Dame ya, dan Ustadz Andi, saya mesti sering terus dengar ini. Karena apa? Karena kita sebagai manusia kadang-kadang kan kebawa tuh sama suasana. Ya, dan mendengarkan ini membuat kita eling kembali. Oh iya ya, bahwa semuanya ini adalah sesuatu. Nah, terkait dengan ini, dengan
kejadian Gaza, apalagi saya tadi pagi baca ya bahwa mereka makin jahat, makin apa? Israel tuh makin menggempur Gaza tuh udah luar biasa apa di bulan puasa. Mereka yang lagi sholat ke Masjidil Aqsa itu ternyata ditawan, disiksa, di apa? Ini amanah apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kita? Pasti ada sesuatu, tapi hati kita pilu banget ya. Bisa-bisa kita ngerasa ini satu ketidakadilan ya. Kenapa orang-orang Islam ya, ya Muslimnya saya nggak tahu ya, tapi orang Islam kan yang di sana itu kok mendapatkan perlakuan yang sedemikian tidak adilnya sampai mereka genocide, mau dihabiskan itu. Makanya yang dibunuh tuh perempuan dan anak-anak. Hati kita pilu banget ya. Tapi saya juga bertanya, ya Allah ini apa sih maknanya? Apa yang ingin Allah sampaikan pada kita? Nah itu sampai sekarang saya belum tahu kenapa gitu. Ada sesuatu kah gitu. Ya itulah sedikit apa namanya pengalaman saya dan saya perlu terus mengikuti ini supaya tetap bisa balik lagi karena emang masih mudah terbawa gitu. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih Bang Dame. Ya, terima kasih Bu Nini. Nanti saya mau kasih tanggapan. Ustadz Andi boleh nggak ditanggapi versi Ustadz Andi dulu karena di pesantren kan mengelotok nih Ustadz Andi. Terima kasih Bu. Jadi yang Ibu pikirkan itu sulit sekali. Jadi orang-orang yang kemungkinan berkumpul di tempat ini memang yang punya satu frekuensi. Jadi di pesantren punya pemikiran seperti Ibu, yang terbuka, tidak pernah memandang rendah yang lain, tidak mendiskriminasi yang lain, itu sulit sekali. Karena ketika saya di pesantren, ya saya beda sendiri gitu dalam memandang orang lain. Ya, Bang Dame tahu sendiri bahwa saya belajar semua agama, Buddhism, Hinduism, Kristen. Jadi saya sering bagi-bagi Alkitab gitu dulu. Nah, tapi versi bahasa Arab saya bagi-bagi. Karena saya baca kok indah gitu. Banyak hal-hal yang bagus kok. Bukan banyak, semua bagus. Nah, tapi bukan berarti kita di situ tidak ada dalam hidup ini menganggap sesuatu yang lain rendah gitu. Nah, saya sejak kecil memang juga seperti yang Ibu alami gitu, sejak kecil gitu. Saya baca buku Thich Nhat Hanh itu, atau siapa yang Bang David dari Thailand itu, yang Buddhism dari Thailand, Ajahn Brahma. Ajahn ya. Ajahn. Jadi sejak SMA saya baca Ajahn. Dan saya melihat semua, ternyata memiliki kesamaan dan memiliki semangat yang sama, yaitu tentang cinta gitu. Jadi walaupun di Islam, di pesantren khususnya, itu sangat sulit mendapatkan orang-orang yang sepemikiran dengan Ibu mengenai tentang bahwa kenapa sih kita mendiskriminasi orang lain dalam hidup ini. Semua memiliki spirit masing-masing gitu. Untungnya kita bisa berkumpul di sini sebagai satu satsang atau satu kelompok yang saling mengingatkan. Nah, itu Bang dari saya. Ya, mungkin. Bu Velia, silakan Bu Velia. Terima kasih, selamat pagi. Aduh, senang banget nih Bu Velia ikut lagi nih. Terima kasih. Saya boleh tanya ini mengenai tafsir ya, mengenai penulisan tafsir. Tafsir kan dari masa ke masa berubah kan, ya kan. Saya melihat kepekaan gender ini kan sudah berkembang, apalagi di anak-anak muda, gitu. Apakah mungkin perlu adanya penulisan yang lebih mengena untuk masa kini, ya? Karena ini masalah gender itu udah mainstream lah, boleh dikatakan, ya. Saya nggak tahu, mungkin di pelosok-pelosok di Indonesia masih belum gitu. Dan maksud saya gini, oke, kita paham mengenai bidadari itu maknanya apa. Tapi kalau udah bilang kan ada juga yang tafsiran bisa ditemui dengan perempuan-perempuan cantik yang perawan, itu kan agak menyinggung itu sebetulnya. Apa mungkin itu sudah ada, karena bahasa kan berkembang terus, manusia ada perubahan, pergeseran.
pemaknaan intinya nggak perlu hilang, tapi cara penafsirannya, karena itu kan membentuk akhirnya, membentuk budaya. Mungkin nggak itu? Sudah saatnya ada sedikit pergeseran dalam pengungkapannya. Bukan penyingkapan, tapi pengungkapannya gitu. Mungkin nggak Bang Lamu? Ya. Atau Oke, Bang terima Andi? kasih Bu Velia. Begini, sebenarnya saya sekarang meyakini Bu Velia, kita di sini misalnya nih, kita berkumpul di forum ini mengkontemplasi teks Al-Quran. Itu silakan dibuktikan teman-teman. Cara kita memaknai teks yang sama dengan mereka yang misalnya di pesantren atau di kelompok tertentu, itu beda. Jadi memang seperti simbol piramida, Bu Velia, itu mereka yang tahu hakikat terdalam, itu tidak banyak memang di setiap masa dan tempat. Dan itu cukuplah begitu. Tapi kita diturunkan ke bawah, Bu Velia. Mau nggak mau kita harus tetap pakai bahasa dualitas, bahasa culture. Jadi di kalangan sufi, bahasa yakin sahabat-sahabat Nabi, itu kan karena di Arab, Bu. Orang Arab itu culture-nya begitu. Maka diungkapkan versi begitu. Saya sendiri sudah lama saya tidak terlalu membahas isu-isu yang begitu di saya. Tapi ketika saya ketemu teman-teman, bahkan beberapa kalangan ustadz, Bu Velia, yang juga baca teks, belajar bahasa Arab, dia belum menangkap juga yang saya pahami. Tapi kayak misalnya murid-murid Syaikhul Nasr itu sudah membuat tafsir yang kontemporer, yang tidak lagi seperti cara-cara yang dulu. Bahkan Ibnu Arabi sendiri, buku terakhirnya Bu Velia itu, Bu Velia pasti tahu, Turjumanus Syawak. Itu kan rahasia desire. Ibnu Arabi mengungkap, beliau ngomong syahwat gitu, desire gitu. Padahal mau ngomong, syahwat yang kalian pikir itu rendah, nggak gitu loh sebenarnya kata Ibnu Arabi. Ya, tapi kan dia disesatkan juga dengan tafsir apa itu, Turjumanus Syawak itu. Jadi saya yakin, misalnya kayak Ibnu Arabi bilang, seorang arif yang kita bahas di Esas, itu tidak hanya meyakini satu belief kan, Gnostik. Dia tahu banyak belief. Itu pun kalau barangkali kalau sekarang hidup Ibnu Arabi itu lebih vulgar lagi barangkali itu. Cuman di zaman dahulu saat itu ini aja dia dikeluarin, itu aja disesatin. Jadi upaya-upaya dari generasi sesudahnya untuk mengungkapkan dengan konteks yang tepat itu selalu ada gitu. Saya yakin sekarang itu di pelosok mana ada dokter yang mengungkap vulgar juga, cuma belum nyampe aja ke kita gitu. Belum nyampe aja. Tapi pada saat yang sama orang-orang yang masih meniness, duality, masih senang dengan terminologi ketemu perawan-perawan, ya buat dia itu biar dia berasa gitu. Padahal tadi kan udah dibilang, surganya baru surga af'al bentuk, itu masih rendah. Ya. Harus ke substansi. Lama-lama nanti nggak ada form lagi. Surga zat gitu. Justru ada form, nggak ada lagi begitu. Gitu. Nah, saya mau menangkapnya begitu. Nah, pengalaman Ustadz Andi gimana dengan mendalami tafsir selama ini? Jadi terima kasih Bu Pelia, ini bagus. Jadi tentang memang banyak sekali feminisme yang mau menafsirkan ulang Al-Quran, misalnya tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Itu banyak, tapi sepanjang sejarah saya baca tafsir, tidak ada yang lebih bagus daripada tafsir sufi dalam memahami ayat Al-Quran, dan lebih cocok daripada tafsir. Karena tafsir sufi terhindar dari persoalan dualisme. Nah, selalunya berorientasi pada kualitas, selalunya berorientasi pada suluk. Adapun selain itu pasti kita dapat tafsir yang bicara tentang perawan, bunuh-bunuhan, semua itu. Jadi lihat aja, jadi kualitas orang kita lihat, dia baca apa, dia sukanya apa, itu kualitas jiwa yang dia senangi gitu.
Dan saya udah capek dengan dulu waktu di pesantren, jadi semua karena ada pelajaran tafsir, semua ada tafsir perbandingan. Itu melelahkan sekali baca tafsir-tafsir yang bukan sufi. Karena ujung-ujungnya debat. Kau ini argumentasinya ini. Wah itu ribet banget dan it's okay, tapi itu nggak menang, tidak berefek, tidak memiliki sesuatu nilai yang lebih, kecuali hanya sekedar pengetahuan dan juga bukan berarti kita menolak pengetahuan, tapi hanya sekedar informasi. Kalau mau coba nanti kita perbandingkan tafsir yang sufi dengan yang tidak, kita akan lihat jomplang atau suatu jarak yang sangat besar gitu. Itu menarik tuh. Ya. Ya, kalau boleh saya sih mengharapkan wali-wali bersatu dan penafsir ulang beberapa, karena anak-anak muda sekarang itu jadi yang ini ya, yang dia mencari tempat lain aja, dia turn off, dan itu mayoritas saya melihatnya. Atau saya kasih contoh ekstrim, jangan sampai tafsir itu dikuasai oleh kepentingan kan, kepentingan kelompok itu yang bahaya. Saya paham perubahan pergeseran budaya itu kan harus hati-hati ya. Mudah-mudahan ada satu saat kita bisa lihat cara penafsiran yang lebih gender friendly gitu. Karena kan ini kan pendidikan ya akhirnya ya. Akhirnya kan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah kan pendidikan, dan ini membentuk masyarakatnya. Seperti contoh ekstrim di Israel. Kan anak-anaknya itu tidak tahu, itu kan dijejelin terus karena pendidikannya. Bahwa orang Palestina begini gitu. Ya, bukan dosa mereka, karena mereka nggak tahu, dari kecil dijejelin yang seperti ini. Ini kan contoh, jadi mungkin ada tugas Bapak Ibu kalian nih wali-wali untuk coba lebih untuk kedamaian gitu mungkin ya. Ya, terima kasih. Kasih Bu Pila. Saya mau nanggapin gini nih, Bu Rita masih resen juga mengenai tadi Bu Dini mengenai Gaza ya. Ini menarik lagi nih Ibnu Arabi ya. Ini Bu Rodia malah kasih pendapat nih di chat, anak-anak di Gaza nanti akan lahir menjadi Musa gitu. Itu juga saya surprise tuh Bu Felia ya, waktu Ibnu Arabi mengulas tentang bagaimana Fir'aun Ramses membunuh anak laki-laki di zaman itu. Nah begitu saya menangkap tafsir sufi dari Ibnu Arabi, saya jadi tersenyum. Justru Fir'aun juga mempersiapkan lahirnya Musa untuk keseimbangan. Nah, jadi maksud saya dengan tafsir takwil dari sufi seperti ini, kita ngelihatnya nggak sepotong. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai akrab dengan dalam terminologi lain reinkarnasi kan. Mungkin di kehidupan sekarang dia laki-laki, sebelumnya dia cewek gitu. Berapa kali hidup. Nah, kita belum tersingkap ke situ aja. Kalau sudah begitu kan, oh memang begini sampai kapanpun panggung sandiwara ini begini. Krishna juga mengatakan begitu. Ketika agama diinjak-injak jalan, perempuan, ketidakadilan muncul, aku akan turun, membabat semua itu. Nah, dalam terminologi Islam itu suka disebut Imam Mahdi kan. Nah, ada yang memaknai Imam Mahdi itu sosok individu, ada sebetulnya kesadaran kolektif. Yang pertama dibabat Imam Mahdi kan ulama-ulama penipu. Gitu. Jadi kalau kita sudah melihat makna-makna simbolik itu secara hakikat, itu jadi lebih clear. Pada tempat ini masih diberikan masalah gender, pada tempat ini tidak. Saya pribadi kalau ditanya, isu itu lama-lama udah mulai blur, tapi begitu menyampaikan ke orang, ketika level pemahamannya masih dominan dualitas, Bu Felia, mau nggak mau masih pakai bahasa itu, tetapi diselipkan hakikat. Karena nanti dia nggak nyambung. Saya memahami itu ketika Nabi di Arab,
Gimana ya orang-orang Arab ini mau dikasih simbol kenikmatan? Ya muncullah kata-kata bidadari itu. Padahal maksudnya Nabi, bidadari itu sweetness in heart. Saya sering tuh, kalau saya ngomong sama anak muda, saya pakai contoh metrik gitu. Contoh Kung Fu Panda gitu. Kalau langsung ke tafsir Ibnu Arabi nggak ngerti dia. Gitu. Jadi mau nggak mau, oh, tapi jangan berhenti di situ. Itu yang disebut tadi, masih surganya surga af'al. Sifat belum. Begitu ke sifat dan nama, baru ke zat. Dan itu perjalanan abadi di setiap masa dan tempat. Suatu saat kalau kita sudah sampai kepada penyingkapan zat, kiamat kubro, oh, nggak ada form gitu, nggak ada itu. Tapi begitu kita masuk menyampaikan ini kepada orang, sudah diberkati, sudah itu yang tadi saya suka kata-kata Ustadz Andi Alf itu. Satu-satunya tafsir yang sangat cocok dengan itu, sifat manusia, tafsir sufi. Karena dia tidak keluar dari nature hakikat manusia dan alam. Tapi begitu dia tafsir yang itu datang dari tendensi tertentu, ada kepentingan dia gitu. Gitu kira-kira ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini seru nih kayaknya. Jadi apa? Bu Rita, jadi atau bagaimana cukup? Mohon Selamat maaf, pagi, cepat Bang Dame. Assalamualaikum. Tadi belum Ya, ini aja belum. oh ya, Bang Adi, Pak Adi, silakan. Iya, Ini Pak Adi ini teman-teman, usia beliau udah 80-an tapi masih kuliah S2, udah lulus cum laude. Waduh, cum laude di falsafah. Itu gara-gara dikomporin juga ini. gara-gara semangat mencari Bang Damai dan teman-teman semua. Dan Alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari kajian pagi ini juga gitu kan. Terasa sekali kita bersama-sama dalam suluk dalam perjalanan gitu kan. Dan apa namanya, kita sudah sampai di mana mengerti fenomena sekitar kita, fenomena duniawi ya, seperti Palestina dan sebagainya, yang juga sampai hari ini mengusik saya gitu kan. Tapi apa namanya, saat ini saya jadi ingat ahli sejarah siapa itu yang pada awalnya beliau biarawan Katolik, Bang Damai, Karen Armstrong. Karen Armstrong, dalam bukunya atau kata-katanya, apapun agama Anda, apapun kitab suci Anda, bila Anda mendapatkan ayat-ayat yang Anda anggap itu tidak benar, itu salah, itu bagaimana ada ayat seperti itu gitu ya. Dia menganjurkan campailah kedamaian dalam hatimu, kurang lebih itu ya artinya. Kemudian kalau kamu masih melihat itu suatu keburukan dalam ayat itu, dalami terus. Beliau yakin kalau kita mendalami ayat-ayat di dalam kitab-kitab suci apapun, akhirnya kita menemukan love gitu, katanya begitu Bang. Jadi mungkin pendalaman ini ya perjalanan itu gitu ya. Dan kekhawatiran saya tentang macam-macam climate change, dulu Bang Damai menanyakan, tadi lihat COVID gimana gitu ya. Saya sempat sih bingung juga lah, COVID penyakit harus dilawan dengan vaksin gitu kan. Tapi ternyata saya baru sadar arahnya kemana gitu pertanyaan itu ya belakangan. Ya. Jadi ya tidak salah bila kita merasa kecewa dan mungkin dalam beberapa hal membuat kita berpihak ya secara apa namanya akal. Tapi keberpihakan kita akan tertuntun bila kita sudah menemukan sebenarnya artinya apa gitu ya, ini fenomena apa gitu. Mungkin bisa dibantu Bang Damai. Ya. Ya itu. Jadi makasih Pak Adi ya. Saya pernah waktu itu diskusi sama Pak Adi. Pak Adi ngeliat COVID ini gimana gitu.
Itu sebetulnya tema COVID itu saya mau ajak sebagai tema suluk sebetulnya waktu itu. Ya karena Pak Adi backgroundnya orang apa ya, orang eh, di sisi pengobatan ya dulu, ya Pak ya. Ya, dari Ya, apa? Kesehatan, ya. ilmu Jadi kesehatan. ilmu kesehatan, ya jawaban rasional begitu. Tapi pada waktu perbincangan saya waktu itu sama Pak Adi, saya ajak Pak Adi coba lihat ini sebagai bagian dari cara orkestra Tuhan untuk membawa keseimbangan baru, saya bilang. Nah, kalau kita sudah sampai pada penglihatan itu jadi berbeda melihat COVID tanpa meremehkan pemahaman orang yang masih melihat itu musuh atau virus yang membahayakan. Itu yes. Tapi ya jaga diri juga gitu loh. Tapi begitu kita sudah melihat pada level terdalam, kasih sayang Tuhan itu hadir lewat COVID gitu loh, maksud saya di masa tertentu. Nah, sekarang ya ini masing-masing jangan memaksakan diri, jangan jumping conclusion. Ketika kita tiba-tiba ngelihat berita Gaza, itu kan di dalam diri kita ada yang bergejolak, berkecamuk. Sama seperti waktu diskusi saya sama Pak Adi, ngelihat COVID. Sama seperti keluarga saya, Bu Velia, memahami meninggalnya ibu saya gitu. Kami sendiri berbeda melihat itu dan tidak perlu yang dipaksakan. Misalnya kalau tiba-tiba sekarang ibu saya sudah dibebaskan dalam damai, ya gimana kalau saya melihat itu sebuah saya tersenyum dong. Tapi kan kalau itu tidak bisa saya paksakan gitu. Ada orang tertentu kan lewat sakit itu tiba-tiba jiwanya dibangkitkan gitu. Makanya penting banget An-Naba ini ya dibagi secara intelektual. Kiamat sukro, segala jenis bencana bisa dilihat sebagai bencana itu kehancuran. Perih rasanya. Tapi itu momen kebangkitan loh gitu. Lalu nanti ke kiamat wusto, pada saat kita semua nanti mengalami pengalaman kematian kiamat wusto itu, nah kita gimana, bangkit atau tidak? Ada tadi bertakwa, takwanya masih di level ini. Ya kalau belum nyampe ke kubur kan otomatis dia harus lahir lagi. Dia akan memilih daerah yang secara kosmos. Lahir di Gaza, lahir di New Zealand. Nah ini kalau sudah kita lihat seperti itu, jadi masing-masing individu fokus pada perjalanannya, misi hidupnya, dan bagaimana dia berperan dari dimensi manifestasi ilahi. Nah, saya kadang-kadang ketika orang nanya, misalnya dulu ya, maaf, fenomena Ustadz kawin lagi gitu kan, itu heboh itu. Saya bilang, kamu mau yang mana jawabannya? Jawaban sosial saya, pendapat sosial, sekarang ada netizen gitu. Jawaban suluk atau jawaban hakikat, saya bilang. Tiga-tiganya dia bang, ya udah saya terangkan tiga-tiganya. Kalau jawaban sosial kita kan bilang, oh itu parah itu orang, nggak sesuai apa yang dikatakan dengan perilakunya. Yes, tapi ngerti nggak dia juga sedang berjalan, saya bilang. Si Ustadz yang dikagumi kami itu dia sudah sedang berjalan juga. Secara kosmos juga, kosmos sosial. Dia lagi dipakai untuk menjaga keseimbangan, jangan putus sama dia, saya bilang. Kalau secara hakikat kamu melihat Tuhan yang sedang berbicara di situ gitu. Makanya kan tadi salah satu level surga orang bertakwa itu sudah bisa conversation with God. Nah, jadi teman-teman ya Bu Utini kalau ada begitu itu kita hormati kayak diskusi ini nanti pada akhirnya jawaban yang hakiki buat kita adalah kita dialog dengan Tuhan. Kita ketemu jawaban. Oh, itu maksudnya. Begitu. Jadi kita tenang. Maka isu-isu seperti itu tidak muncul lagi kepada kita. Dan kalau kita dikasih kesempatan power untuk berperan, kita akan berperan itu. Jadi tadi bahasa Pak Adi itu banyak membantu. Satu, kita lihat secara sosial, sosiologi, secara kosmos juga. Tapi coba dilihat, ini kenapa menjadi perhatian saya? Apa suluk saya? Apa tuntunan Tuhan dalam suluk saya? Sehingga isu ini begitu kuat dalam diri saya. Kayak gitu kira-kira. Dan
saya sendiri tidak mau memaksakan tuh kalau orang itu belum bisa lihat. Kalau tadi kan kayak Musa bilang, Ibnu Umar bilang, ketika Ramses membunuh bayi, sadis itu. Tapi Ibrahim ngeliat, Ibnu Umar ngeliat, itu bayi-bayi itu ngumpul, itu jadi Musa gitu. jadi Musa menghajar Ramses, dan Fir'aun juga yang mendidik Musa di istana loh. Kok bisa ya Ibnu Arabi? Saya tuh kagumnya di situ. Kok bisa dia ngelihat dari mata sutradara? Saya kan dia lihat skripnya Tuhan gitu. Saya dulu pertama kali memahami itu, kok bisa Fir'aun membantu proses lahirnya Musa dengan membunuh ribuan bayi, coba. Itu kan bayi tidak berdosa. Di satu sisi, baguslah Ramses membunuh banyak, kan kacau jadinya. Karena dengan mati satu bayi ngumpul, jadi itu jadi raksasa, soul tua gitu, soul matang. Jadi ada ribuan bayi mati, itu ngumpul lahir jadi satu Godzilla gitu kira-kira, ada penyeimbang. Nah itu kan, wah itu saya benar nggak sih ini? Tapi kok seru banget ini Ibnu Arabi mengulasnya gitu. Nah karena sekarang konteks, tapi kan kita kalau ngomong gitu dimaki orang kita. Ibnu Arabi hanya ngomong aja, oh ini skenario di sana begini katanya. Gimana dong? Di Ayan Sabitohnya begini gitu Bu Fel ya. Nah, pertanyaannya kita, kan saya suka telepon juga sama Bu Fel itu. Ya syukur-syukur kita semua udah bisa. Apapun kejadian, kita baca secara rasional, kita baca data, konteks budaya, tapi yang lebih penting, kita kontemplasi, kita tanya di sana itu skenario di Lauhul Mahfuz. Begitu kita dapat, nggak boleh dibocorin juga. Setidaknya kita udah tenang itu dulu. Gitu Bu Dini, mudah-mudahan suluk kita satu saat nyampe ke situ atas berkahnya, sehingga fenomena apapun di zaman kita ini, oh Tuhan, Rumi lagi-lagi kita kutip, engkau menikmati tarian, tapi engkau tidak menyaksikan sang penari, kata Rumi. Kamu terlalu fokus pada tariannya sampai lupa sang penari, katanya. Kalau kata Dante, ini divine comedy. Tapi gimana? Itu. Wah itu maksudnya yang dikiamatkan tuh. Cara berpikir yang itu dikiamatkan. Nah makanya penting sekali suluk, meditasi dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Ini nanti kalau dilamain bakal seru. Ustadz Andi coba dikasih trailer sedikit buat besok. Dikit aja. Besok alhamdulillah masih nyambung dengan ini, dan insya Allah lebih dalam, Suratnya Pak? lebih detail lagi. Ini Surah suratnya? An-Nazi'at. An-Nazi'at itu An-Nazi'at. Ya An-Nazi'at Nah, surat. sekarang kan An-Naba, besok Iya. An-Nazi'at. Ya, An-Nazi'at secara bahasa artinya tercabut. Nah, tercabut. jadi nanti ada jiwa manusia yang nanti Ibnu Arabi bagi jiwa-jiwa para salikin nanti akan dibagi oleh Ibnu Arabi. Ada yang ditarik, jadi ditarik oleh nanti Allah. Ada yang berusaha sendiri dengan berbagai macam. Ada yang harus, insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita kupas lebih dalam jiwa-jiwa. Kita sudah sampai jiwa mana? Dan saya yakin semua yang hadir di sini jiwa yang ditarik gitu. Insya Allah pada pertemuan besok hari Kamis insya Allah. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, terima kasih